Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Semburat sinar matahari mulai menyingsing dari ufuk timur. Suara yang berkokok pertanda hari sudah pagi. Dimulailah aktivitas manusia di pagi hari itu. Begitu juga dengan Diba, gadis desa yang sangat cantik tengah bersiap-siap untuk berangkat kuliah. Diba merupakan anak dari keluarga yang sederhana. Kedua orang tuanya itu seorang buruh tani di sawah milik salah satu warga. Biasanya saat Diba akan berangkat kuliah, kedua orang tuanya sudah tidak ada di rumah karena mereka sudah pergi sehabis subuh tadi. Tapi untungnya, sebelum subuh, Bu Ima sudah menyiapkan sarapan terlebih dahulu dan dibantu dengan Diba. Setelah sudah siap, segera Diba pun berangkat berjalan kaki menuju ke jalan raya untuk menunggu angkutan umum. Meskipun berasal dari keluarga yang sederhana dan hidupnya pas-pasan, bahkan serba kekurangan, akan tetapi kedua orang tuanya itu mampu untuk membiayai Diba sekolah hingga ke jenjang S1. Karena Diba ini adalah anak sematawayang dari Pak Amin dan Bu Ima, jadi mereka ingin anaknya itu menjadi orang yang sukses nantinya dan mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya. Sebenarnya dulu Diba sempat menolak untuk kuliah, tapi karena keinginan kedua orang tuanya, Diba pun akhirnya berkuliah. Dia merasa tidak enak kepada kedua orang tuanya karena harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak sekali. Dan dari keluarga yang sederhana itulah, Diba selalu rendah hati dan tidak gengsi untuk berangkat ke kampus dengan naik angkutan umum. Padahal di kampusnya itu, banyak sekali mahasiswa yang pakai motor dan mobil yang keren. Bahkan juga outfit-outfit yang sedang tren mereka miliki. Berbeda dengan Diba, yang pakaian ke kampusnya hanya itu-itu saja, tapi dia tidak malu sama sekali. Beberapa saat kemudian, Diba pun akhirnya sampai di pinggir jalan raya. Dia menunggu angkutan yang datang. Dan setelah menunggu dengan cemas karena takut terlambat, akhirnya sebuah angkutan umum yang ditunggu pun akhirnya tiba. Segera dia masuk ke dalam angkutan tersebut dan berangkat ke kampus. Dan sesampainya di kampus, Diba langsung kumpul dengan teman-temannya. Dan pada saat jam istirahat telah tiba, Diba dan teman-temannya yang sefrekuensi makan di kantin kampus. Dan di sana ada salah satu laki-laki tampan yang terpesona memandang ke arah Diba. Namanya Andre. Dia sudah lama suka dengan Diba. Mereka berbeda jurusan dan juga kelas. Selama ini dia diam-diam suka memperhatikan si Diba. Akhirnya saat itu Andre mencoba untuk mendekati Diba yang sedang bersama dengan teman-temannya kala itu. "Aku boleh gabung gak sama kalian?" tanya Andre. Iya boleh," jawab teman-teman Diba. Lalu Andre pun duduk di samping Diba yang kebetulan sedang kosong bangkunya. Hal itu membuat Diba tidak nyaman dan dia merasa risih. "Diba, kamu gak pesan makan?" "Enggak," jawab Diba cuek. Memang saat itu Diba hanya memesan es teh karena uang sakunya sedikit dan sisanya untuk naik angkutan umum nanti. Sementara teman-temannya itu makan bakso, padahal mau ditraktir sama temannya itu, tapi Diba selalu menolak dengan alasan sudah kenyang. Saat itu Andre pun memaksa Diba untuk menerima traktirannya karena Andre merasa kasihan dengannya. "Aku traktir bakso ya, Dip." "Enggak usah, aku udah kenyang." "Udah gak apa-apa." "Udah Dip, gak apa-apa, sekali-kali ditraktir cowok ganteng," timpal temannya. Lalu Diba menginjak kaki temannya itu yang ada di bawah meja. Sontak temannya pun langsung terkejut. "Ah, sakit tahu." "Kenapa? Ada apa?" tanya Andre. Gak apa-apa Andre," jawab teman Diba yang diinjak kakinya itu. Sesaat kemudian, pesanan bakso yang telah dipesan Andre pun telah datang. Dan karena tidak enak telah ditraktir, terpaksa Diba pun memakan bakso itu. Singkat cerita, saat pulang kuliah terlihat Diba berada di depan halte kampus. Dia duduk sendirian menunggu angkutan umum datang. Padahal hari sudah petang dan angkutan sudah jarang yang lewat.
Saat itu Andre yang baru pulang juga melihat Diba duduk sendirian langsung menghampirinya. "Dip, kamu lagi nunggu angkutan ya?" tanya Andre. "Iya," jawabnya cuek. "Aku anterin pulang ya, udah sore ini, apalagi angkutan kayaknya sudah tidak pada lewat." Nggak usah, terima kasih." "Udah, ayo nggak apa-apa, aku anterin pulang. Nanti takutnya orang tua kamu khawatir di rumah." Seketika Diba pun terdiam dan akhirnya dia pun mau untuk pulang bareng bersama dengan Andre. Karena memang dari tadi Diba tidak melihat satupun tanda-tanda angkutan yang lewat. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai juga di rumahnya Diba. Diba menawarkan Andre untuk mampir dulu ke rumahnya. Dan Andre pun akhirnya mampir terlebih dahulu ke rumahnya Diba, sekalian menemui kedua orang tuanya. "Bu, kenalin ini Andre, teman kampusku." "Oh, iya, saya ibunya Diba. Kenalin Bu Ima. Ayo duduk dulu Andre." "Iya Bu, terima kasih." "Maaf ya, gubuknya ini berantakan." Enggak kok Bu." "Sebentar ya, ibu buatkan minum dulu." Lalu Bu Imah pun beranjak masuk ke dalam untuk membuatkan minuman untuk Andre. Dan sesaat kemudian Pak Ami datang dan beliau berkenalan dengan Andre. Setelahnya Bu Imah pun kembali membawakan minuman yang diletakkan di penampan dan dihidangkan kepada Andre. "Ini nak Andre, silakan diminum." "Iya Bu, makasih ya. Maaf jadi ngerepotin." "Gak ngerepotin sama sekali nak." Segera Andre meminum minuman yang sudah disuguhkan itu untuk menghargai tuan rumah. Dan sesaat setelahnya dia pun langsung berpamitan pulang karena sudah maghrib. "Bu, maaf sebelumnya, saya mau pamit pulang dulu." "Buru-buru banget nak," ucap Bu Ima. "Iya Bu, sudah mau maghrib soalnya. Lain kali mungkin saya mampir lagi." "Makasih Andre, udah mau nganterin aku," ucap Diba. "Iya sama-sama Dip, aku pulang dulu ya." "Iya hati-hati." Dan setelah Andre pergi, kedua orang tuanya menanyakan siapa sebenarnya Andre kok bisa deket dengannya. "Dia siapanya kamu Dip? Pacar kamu ya?" tanya Bu Ima. "Bukan Bu, dia cuma temen aku. Tadi gak ada angkutan dan waktu udah sore, terus tiba-tiba dia nawarin nganterin aku Bu." Singkat cerita, Diba akhirnya sudah selesai juga skripsinya, tinggal menunggu kelulusan S1-nya. Dia berangkat ke kampusnya kalau ada keperluan saja, dan itu pun jarang. Semenjak sudah tidak berangkat kuliah, Diba memilih untuk membantu kedua orang tuanya dengan bertani. Tapi kali ini yang dilakukan Diba bertani di belakang rumahnya. Di sana ada sebuah lahan kecil dan dia gunakan untuk menanam singkong, dan singkong itu nantinya kalau dipanen biasanya dibuat singkong goreng ataupun singkong rebus, lalu dititipkan ke warung-warung supaya menghasilkan uang. Meskipun dirinya itu anak kuliahan, akan tetapi dia tidak malu ataupun gengsi untuk berjualan singkong itu. Dan pagi itu Diba sudah berada di kebun belakang rumahnya untuk menanam singkong. Sebelumnya dia menggali tanahnya terlebih dahulu dengan cangkul. Sementara kedua orang tuanya sudah berangkat lebih dulu ke sawah seperti biasanya. Semburat sinar matahari itu mulai menyinari membuat peluh keringat bercucuran sembari Diba menggali tanahnya. Setelah selesai menggali tanah itu, Diba langsung menanam singkong dan dia kemudian mencabut singkong yang sudah matang yang sudah lama ditanamnya. Lumayan, dia mendapatkan banyak sekali singkong dari tanaman yang sudah lama. Singkong itu lalu Diba kupas dan bersihkan yang ada sisa tanahnya. Singkong yang didapatnya itu bagus dan bersih serta ukurannya besar-besar. Dan setelahnya dia pun merebus singkong itu dan sebagiannya akan dia goreng. Waktu itu di rumah dia sibuk sendirian dan menghabiskan waktu setiap harinya hanya seperti itu. Setelah semua singkong sudah selesai direbus dan digoreng, kemudian dibungkus dengan plastik, kemudian singkong itu dibawa ke warung-warung dekat rumahnya untuk dititipkan. "Bu, ini saya titip singkong rebus dan singkong goreng ya seperti biasa." "Oh iya Diba, taruh situ aja ditata ya."
Lalu Diba menata semua singkong rebus dan goreng itu di sebuah keranjang kosong yang sudah ada di warung itu. Diba memang selalu ramah dan sopan kepada tetangga-tetangganya, sehingga dia sangat disukai warga sekitar. Ini ya bu, sudah saya tata. Oh iya bu, maaf, uang hasil titipan kemarin mana ya? Tanya Diba. Ini ya Diba, kemarin alhamdulillah habis semua. Alhamdulillah, terima kasih ya bu, jawab Diba sembari menerima uang yang diberikan oleh ibu warung. Setelahnya dia pun pergi ke warung lain sebelum pulang ke rumah. Singkat cerita, saat berangkat kuliah, Diba selalu bertemu dengan Andre. Bahkan Diba mulai luluh kepada Andre atas perlakuan yang sudah diberikan Andre kepadanya. Andre sangat perhatian kepada Diba dan mencintai Diba dengan tulus. Akan tetapi, mereka tidak menjalin hubungan pacaran dan hanya berteman saja. Setiap pulang kuliah, bahkan Diba selalu diantarkan oleh Andre pulang ke rumah. Hari kelulusan pun sudah selesai. Diba sekarang mencoba untuk mencari pekerjaan supaya bisa membantu kedua orang tuanya. Dan sembari menunggu mendapatkan pekerjaan, dia selalu bekerja sampingan seperti biasanya. Hingga suatu hari, Diba dan kedua orang tuanya itu dikejutkan dengan kedatangan Andre ke rumah Diba. Saat itu semuanya sedang berkumpul duduk di ruang tamu dan Andre mengutarakan niat kedatangannya itu. Begini bu, pak, kedatangan saya ke sini mau minta izin restu kepada bapak dan ibu kalau saya berniat akan menikahi Diba, ucap Andre. Sontak mereka yang mendengar itu langsung terkejut karena tiba-tiba saja Andre datang dan berniat menikahi Diba. Begitu juga dengan Diba yang tidak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba saja Andre malah mau ingin menikahinya. Memang selama ini Diba sudah jatuh cinta dan nyaman kepada Andre atas perlakuannya itu. Saat itu kedua orang tuanya merestui, tapi semuanya itu dikembalikan kembali kepada Diba. Apakah dia mau untuk menikah dengan Andre atau tidak? Gimana pak, bu? Tanya Andre kemudian. Kalau bapak itu terserah Diba saja, karena dia yang nantinya akan menjalani. Tapi saya dan ibu hanya bisa merestui kalian, jawab Pak Amin. Seketika Diba diam tertunduk memikirkan akan menerima lamaran Andre atau tidak. Gimana Dip, kamu mau gak nikah sama aku? Tapi apa ini gak terlalu terburu-buru Andre? Aku sudah yakin sama kamu Dip, dan sudah mencintai kamu apa adanya dengan tulus. Insya Allah nanti aku bisa memenuhi semua kebutuhan kamu dan membahagiakan kamu juga, ucap Andre. Karena memang selama ini Andre sudah memiliki kafe sendiri dan bahkan sudah memiliki banyak cabang, yaitu 4 cabang di kotanya. Meskipun Andre mendapatkan uang modal dari ayahnya, akan tetapi dia mampu untuk mengelola semua usaha kafenya itu sampai sukses seperti sekarang. Akhirnya Diba pun luluh dan mau untuk menikah dengan Andre. Dia pun akhirnya menerima niat Andre tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian akhirnya Andre datang kembali ke rumahnya Diba, membawa kedua orang tuanya untuk membicarakan soal pernikahannya itu. Saat itu Bu Tanti dan Pak Joko, kedua orang tuanya Andre, belum pernah sama sekalipun melihat si Diba. Dan saat itu mereka datang naik mobil ke rumahnya si Diba. Bu Tanti langsung merasa tidak suka karena rumahnya yang kecil dan kumuh berbeda dengan rumah mereka yang sangat mewah dan juga berlantai 2, serta berpagar besi dan banyak kendaraan di garasi rumahnya. Namun kedua orang tuanya mau bagaimana lagi, karena itu sudah menjadi pilihan anaknya sendiri, yakni si Andre. Walaupun sebenarnya Bu Tanti sangat tidak suka Andre dekat dengan Diba. Meskipun Diba ini sangat cantik, tapi dia dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi saat menemui keluarganya Diba, Bu Tanti berpura-pura baik dan menerima. Sementara Pak Joko, ayahnya Andre, setuju-setuju saja atas pilihan Andre tersebut. Jadi kedatangan kita ke sini mau membicarakan soal tanggal pernikahan anak kita, Pak, ucap Pak Joko. Iya Pak, baiknya kapan ya? Tanya Pak Amin. Gimana kalau 2 bulan lagi saja Pak? Jawab Pak Joko. Apa nggak kecepatan Pak? Timbal Bu Tanti. Gak apa-apa Bu, kalau lebih cepat lebih baik.
Akhirnya dari kedua pihak keluarga pun sudah bersepakat kalau acara pernikahan mereka akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Sebenarnya Bu Tanti sangat tidak merestui dan tidak terima anak laki-laki semata wayangnya itu menikah dengan Diba yang notabene dari keluarga yang kurang mampu. Dan dikira Bu Tanti kalau Diba ini matre hanya ingin hartanya Andre saja. Singkat cerita, hari pernikahan pun telah tiba. Acara dilaksanakan dengan pesta yang mewah dan megah. Diba terlihat cantik bak ratu dengan gaun yang anggun. Setelah menikah, Diba langsung diboyong Andre untuk tinggal di rumahnya bersama dengan kedua orang tuanya. Karena itu merupakan kemauan dari Bu Tanti. Di bulan-bulan pertama, Bu Tanti masih bersikap baik kepada Diba dan sangat halus memperlakukan Diba seperti anaknya sendiri, membuat Diba nyaman dan betah. Namun semua itu adalah sebuah kebohongan dari ibu mertuanya. Dan di bulan kedua, perlakuan ibu mertuanya itu sangat berbeda jauh berbanding terbalik di bulan pertama. Diba diperlakukan layaknya babu di rumah itu. Bu Tanti lakukan itu ketika Andre dan Mbak Joko sedang tidak ada di rumah. Di rumah hanya ada Bimarni ART di rumahnya. Namun kalau Andre dan Pak Joko sudah ada di rumah, Bu Tanti langsung bermuka dua dengan bersikap baik sekali kepada Diba. Diba selalu disuruh-suruh untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, dan Bimina malah tidak diperbolehkan untuk mengerjakan rumahnya dan dilarang untuk membantu Diba. Diba, kamu di sini jangan cuma enak-enakan saja ya. Hanya ongkang kaki di rumah ini. Emangnya kamu ini siapa? Bisa seenaknya hidup di sini. Coba kalau kamu gak nikah sama anak saya, pasti kamu gak akan hidup di rumah mewah seperti ini. Sekarang kamu kerjakan semua pekerjaan rumah dan jangan sekalipun ngebantah, ucap Bu Tanti. Seketika Diba hanya bisa diam tertunduk dibentak dan dihina oleh ibu mertuanya sendiri yang ternyata tidak suka dengannya. Asal kamu tahu ya, saya ini tidak suka sama kamu. Dan sebenarnya saya tidak setuju kamu nikah sama anak saya. Masa iya anak saya yang tampan dan sukses dapat wanita yang biasa saja hidupnya aja pas-pasan. Udah sana cepat kerjakan dan jangan manja, perintah Bu Tanti. Diba pun mencoba untuk ikhlas dan sabar diperlakukan seperti itu. Dia mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Sementara Bimina yang melihat Diba diperlakukan seperti itu sangat merasa kasihan. Akhirnya Bimina mencoba untuk membantu Diba. Sini Bibi bantuin ya Mbak. Gak usah Bi, aku bisa sendiri. Lagian ini sudah tugas saya sebagai menantu. Ya enggak Mbak, ini tugas saya yang sebagai pembantu di sini. Seketika Bu Tanti datang dan langsung memarahi Bimina yang mau mencoba membantu Diba. Bi, ngapain? Mau bantuin dia? Bibi jangan coba-coba tuh bantuin dia ya, ancam Bu Tanti. Tapi Bu, kasihan Mbak Diba Bu. Masa iya saya harus membiarkan dia mengerjakan semua pekerjaan saya sebagai pembantu? Apa? Mau bantah kamu? Kamu mau saya pecat? Bentak Bu Tanti. Enggak Bu, jawab Bimina tertunduk. Kalau kamu gak mau saya pecat, ya udah nurut saja apa kata saya. Saat sore hari ketika Andre dan Pak Joko yang baru pulang bekerja, Bu Tanti langsung bersikap baik kepada Diba. Saat itu Diba sedang mengepel rumahnya dan tubuhnya yang kucel penuh dengan keringat. Loh, kok kamu ngepel? Emangnya Bimina kemana? Tanya Andre. Oh, ini Andre, istri kamu rajin banget loh. Dia mau bantu Bimina katanya, daripada gak ada kerjaan. Makanya dia mengerjakan pekerjaan rumah, timbal ibunya dengan nada ramah. Ya ampun Dek, udah gak usah, nanti kamu malah kecapean. Diba yang sudah tahu kalau mertuanya itu hanya pura-pura, dia pun mengiyakan saja ucapan mertuanya itu. Iya mas, gak apa-apa kok, jawab Diba. Singkat cerita, suatu hari Bu Tanti terus memperlakukan Diba sangat buruk dan bahkan keji. Bahkan dia sampai menghina kedua orang tuanya. Kali ini Diba sudah hilang kesabaran karena dia selalu diam diinjak-injak. Tapi kali ini Bu Tanti malah menghina kedua orang tuanya Diba yang katanya miskin sejak lahir. Diba pun mendengar itu langsung sakit hati. Diba,
orang tua kamu itu miskin, makanya mereka meminta kamu menikah dengan anak saya. Karena mereka mengira kalau Andre ini orang kaya dan kalian semua itu matre," ucap Bu Tanti. "Astagfirullahaladzim, Bu. Selama ini saya diam dan sabar, tapi kali ini ibu benar-benar sudah keterlaluan. Kalau ibu tidak suka sama aku tidak apa-apa, Bu. Tapi kalau ibu sampai menghina kedua orang tuaku tidak terima." "Terus kamu mau apa?" ucap Bu Tanti dengan sombong sembari mendorong tubuh Diba. Diba yang tidak terima pun akhirnya mendorong balik tubuh mertuanya itu hingga jatuh tersungkur. Dan tak disangka, pada siang itu Andre dan Pak Joko pulang bersamaan lebih awal, sehingga mereka salah paham ketika melihat perlakuan Diba kepada mertuanya itu. Mereka langsung membuat spekulasi kalau Diba yang sudah menjatuhkan ibunya Andre. Begitu juga dengan Bu Tanti yang membalikkan fakta, merasa bahwa yang paling tersakiti dan menjadi korban padahal dialah pelaku awalnya. "Diba, kamu apa-apaan? Kenapa kamu dorong ibu aku? Aku gak nyangka ya, kamu kasar dan jahat." "Iya Andre, asal kamu tahu ya, selama ini dia menguasai di rumah ini. Kalau gak ada kalian di rumah, ibu mau kamu menceraikan dia sekarang, Nak," hasut Bu Tanti kepada anaknya. "Iya Bu, aku gak terima ibu diperlakukan seperti itu. Diba, mulai sekarang aku talak kamu," bentak Andre yang sudah tersulut emosi. Saat itu Diba hanya bisa tertunduk terdiam karena percuma saja dia menjelaskan kepada Andre. Dia tetap tidak akan percaya dengan penjelasan yang akan diucapkannya. Diba pun menangis dan dia segera mengemasi barang-barangnya dan segera beranjak pulang ke rumah kedua orang tuanya. Diantarkan oleh Andre yang mengembalikan Diba ke rumah. Jarak rumah mereka berjarak 2 desa saja dan tidak terlalu jauh. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah kedua orang tuanya Diba. Dan Andre menjelaskan kepada kedua orang tuanya kenapa mengembalikan Diba ke rumah. Dan setelahnya Andre langsung berpamitan pulang. Dan Diba seketika langsung menangis tak bisa menahan air matanya di hadapan kedua orang tuanya itu. Kedua orang tuanya pun mempertanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi dalam rumah tangga mereka. Akhirnya Diba pun menceritakan semuanya tentang perlakuan ibu mertuanya itu kepada Diba. Ceritanya sangat berbanding terbalik dengan yang diceritakan oleh Andre tadi. Akan tetapi kedua orang tuanya Diba itu lebih percaya kepada anaknya karena mereka tahu apa yang dirasakan oleh anaknya itu. Dan mereka tahu bahwa Diba ini bukanlah anak yang seperti dituduhkan oleh Andre dan juga mertuanya. Sementara Pak Amin yang mendengar cerita dari anaknya itu benar-benar sakit hati dan dia tidak terima karena anaknya itu dihina dan diperlakukan sangat tidak pantas sebagai manusia. Apalagi perlakuan itu didapat dari mertuanya sendiri. Wajahnya terlihat sangat marah dan tangannya sampai mengepal karena kekesalan yang dirasakan olehnya itu. Dan keesokan paginya, Pak Amin pergi berpamitan kepada Bu Imah kalau ia akan pergi ke rumah temannya dan ia pagi itu tidak berangkat ke sawah. "Bu, Bapak hari ini gak berangkat ke sawah dulu ya?" "Emangnya mau ngapain Pak? Bapak sakit?" "Enggak Bu, Bapak mau pergi ke rumahnya Pak Tono Bu. Sudah lama gak ketemu." "Oh, ya udah Pak. Ibu juga gak ke sawah dulu ya. Mau nemenin Diba. Kasihan dia lagi sedih." Setelahnya Pak Amin pun segera berangkat menuju ke rumahnya Pak Tono, temannya yang tahu tentang dukun persantetan. Beberapa saat kemudian Pak Amin sampai juga di rumahnya Pak Tono. Dan dia langsung menjelaskan maksud kedatangannya serta menceritakan semua apa yang sudah dialami oleh anaknya. Bahkan Pak Tono yang mendengar cerita itu ikut geram mendengar cerita yang dituturkan oleh Pak Amin. Sontak pagi itu, Pak Amin dan Pak Tono segera berangkat menuju ke lokasi tempat dukun itu tinggal. Mereka berangkat naik bus untuk menuju ke tempat itu karena lokasinya cukup jauh. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka pun sampai juga di sebuah terminal bus yang ada di kota. Dan karena bus yang mereka tumpangi itu tidak bisa masuk ke dalam jalan desa, akhirnya Pak Amin dan Pak Tono pun melanjutkan perjalanan dengan naik angkutan umum.
Perjalanan menggunakan angkutan umum juga menempuh waktu sekitar setengah jaman untuk sampai ke desa tersebut. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di desa yang dituju. Karena haus dan lapar, akhirnya mereka mampir terlebih dahulu di sebuah warung kecil. Hari pun sudah mulai sore, mereka pun memesan makan serta minum sekalian istirahat sebelum melanjutkan perjalanannya. Karena nanti mereka harus berjalan kaki dengan cukup jauh masuk ke dalam hutan. Pak Tono sudah hafal jalannya karena dia sudah biasa bolak-balik pergi ke rumah dukun tersebut. Sembari istirahat, mereka sambil ngobrol-ngobrol menghilangkan lelahnya. "Bapak-bapak mau pada kemana nih?" tanya ibu penjual warung dengan ramah. "Ini bu, mau ke rumahnya Basuki," jawab Pak Tono. "Oh alah, ada urusan apa pak kalau boleh tahu?" "Adalah bu, urusan penting pokoknya." Dan mereka pun saling tertawa menanggapi ucapan yang tidak dibawa serius. Setelah selesai makan dan minum, mereka segera membayar dan melanjutkan perjalanannya karena hari sudah mulai petang, takutnya sampai sana kemalaman. Mulailah mereka masuk ke dalam hutan melewati jalan setapak yang penuh dengan semak-semak belukar. Sinar senja sore itu mulai tenggelam dari peraduannya sehingga langit tambah gelap. Suara riuh di dalam hutan itu membuat suasana malam itu semakin mencekam. Hembusan angin membuat hawa dingin menusuk ke dalam tulang. Dan untungnya mereka membawa jaket yang sudah dikenakan dari rumah, dan itu bisa sedikit mengusir rasa dingin itu. Terdengar suara gemericik air sungai yang memecah keheningan, dan beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai juga di tengah hutan. Di sana mereka melihat ada sebuah rumah gubuk yang sudah terlihat usang, namun tetap berdiri kokoh. Pak Tono yang sudah biasa datang ke sini pun tidak asing lagi. "Ini rumahnya, Ton?" tanya Pak Amin. "Iya ini, ayo masuk." Tidak lupa mereka mengetuk pintu terlebih dahulu karena rumahnya tertutup. "Permisi," ucap Pak Tono. Sesaat kemudian akhirnya Basuki pun keluar membukakan pintu untuk mereka. Dan beliau langsung mengajak mereka masuk ke dalam karena sudah malam juga. Setelah masuk ke dalam rumahnya Basuki, kemudian Pak Amin langsung menjelaskan maksud kedatangannya itu. Kalau dia ingin membalaskan dendamnya kepada ibu mertua anaknya karena tidak terima. "Jadi maksud kedatangan saya ke sini, saya mau membalas dendam rasa sakit saya mbah kepada mertua anak saya atau besan saya dan juga menantu saya." "Emangnya apa masalahnya?" "Mertua anak saya itu sudah menghina keluarga saya dan juga anak saya mbah. Anak saya tidak bersalah tapi malah diceraikan. Saya lakukan ini demi membalas rasa sakit hati anak saya juga mbah. Saya tidak terima. Saya mau mereka hidup menderita sampai mati," ucap Pak Amin. "Goblok kau ini, hanya masalah dihina saja sampai mendukun. Dasar manusia. Apalagi anakmu tidak tahu atas apa yang kau lakukan ini," sentak Basuki sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Sudahlah mbah, lakukan saja. Saya sudah terlalu sakit hati mbah dan saya tidak terima," balas Pak Amin. Namun akhirnya Mbah Sugi pun mau untuk membantu. Dan malam itu juga mereka akan melakukan ritual. Akan tetapi sebelumnya Pak Amin sudah membayarkan maharnya terlebih dahulu. Dia meminjam uang dari Pak Tono yang banyak uangnya. Mereka pun masuk ke dalam ruangan ritual. Di sana sudah ada beberapa sesajen dan juga kemenyan yang sudah dibakar. Baunya sangat khas sekali. Dan setelahnya Mbak Sugi berkomat kamit membacakan mantranya dengan kedua mata yang terpejam. Mantra itu adalah sebagai mantra ritual pembukaan. Setelah itu, Mbak Sugi yang sudah menyiapkan ayam hitam kemudian disembelih. Dan lalu darah dari ayam hitam itu dimasukkan ke dalam sebuah mangkuk. Tidak hanya darah ayam hitam saja, tapi ada butiran beras yang kemudian darah ayam hitam itu dicampurkan dengan butiran beras dan diasapi di atas kemenyan. Sambil Mbah Sugi sesekali berkomat kamit membacakan mantranya. Suasana di dalam ruangan itu sangat ngeri, membuat Pak Amin dan juga Pak Tono merinding. Dan sesaat kemudian datang sebuah asap tebal dan berhenti di sampingnya Mbah Sugi. Lalu perlahan-lahan asap itu berubah menjadi sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan.
Sekujur tubuhnya itu dipenuhi dengan pori-pori yang melebar dan mengeluarkan belatung dari dalam pori-pori itu. Hembusan angin kencang masuk ke dalam membuat suasana tambah mencekam. Pak Amin dan Pak Tono langsung menggeliat melihat sosok itu karena sangat menjijikkan sekali dan baunya sangat busuk sekali. Lalu Mbah Sugi berbicara dengan sosok tersebut dan entah apa yang mereka bicarakan. Setelah selesai berkomunikasi dengan sosok itu, Mbah Sugi pun menyelesaikan ritualnya. Kemudian beras yang dicampur dengan darah ayam tadi dimasukkan ke dalam sebuah botol kaca yang sudah disiapkan lalu diberikan kepada Pak Amin. Bawalah ini pulang. Nanti kau taburkan beras darah ayam ini di depan rumah mertuamu itu. Sama ini mantranya. Nanti kamu baca saat sedang menaburkan beras ini, ucap Mbah Sugi. Iya Mbah, siap. Terima kasih. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Mbah. Mbah Sugi pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Setelahnya Pak Amin dan juga Pak Tono pun segera pulang ke rumah. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang tadi sore mereka lewati. Singkat cerita, malam hari berikutnya Pak Amin segera pergi ke rumahnya Bu Tanti. Dia pergi ke rumahnya Bu Tanti ketika di badan Bu Ima sudah tertidur di rumah. Beberapa saat kemudian, Pak Amin pun akhirnya sampai juga di depan rumahnya Bu Tanti. Sebelumnya Pak Amin melihat ke sana kemari mengedarkan pandangan karena takut ada yang melihat. Dan setelah dirasa sudah aman, Pak Amin langsung menaburkan beras yang sudah berwarna merah karena tercampur dengan darah ayam. Pak Amin pun menaburkan beras merah itu di depan halaman rumahnya Bu Tanti. Beras itu lalu ditaburkan di rerumputan. Untungnya tidak terlihat, jadi nantinya tidak ada yang curiga. Setelah semua sudah ditaburkan di depan rumahnya Bu Tanti, Pak Amin pun segera kembali pulang ke rumah. Semua yang dilakukan Pak Amin tanpa sepengetahuan Bu Ima dan juga Diba. Sementara itu, di rumahnya Bu Tanti dan Andre malam itu yang sedang tidur seketika bermimpi yang sama. Saat itu mereka berada di sebuah telaga yang luas dan sepi sekali. Mereka kebingungan karena tidak tahu arah jalan pulang. Dan saat itu, seketika dari dalam telaga itu, Bu Tanti dan Andre dikejutkan dengan sosok wanita dengan pori-pori yang membesar dan mengeluarkan belatung yang sangat menjijikan dan baunya sangat busuk sekali. Sosok itu menatap ke arah mereka berdua dengan senyum yang lebar dan mengatakan kepada mereka, kalian akan mendapatkan balasan yang tak terduga atas apa yang kalian lakukan. Kalian akan mati, ucap sosok itu yang diakhiri dengan tawa yang menggelegar. Sontak mereka berdua pun berteriak. Setelah sosok itu menghilang, Bu Tanti dan Andre pun langsung terperanjat dan terbangun dari tidurnya. Mereka tidur di dalam kamar yang berbeda, akan tetapi mimpi buruk mereka itu sama. Saat itu, Bu Tanti dan Andre napasnya tidak beraturan, jantungnya berdebar dan keringat yang sudah membasahi tubuhnya. Akhirnya sampai pagi mereka tidak bisa lanjut tidur karena kepikiran dengan mimpinya itu. Sementara Andre tiba-tiba kebelet buang air kecil dan dia pun beranjak ke kamar mandi belakang. Saat dia berjalan, seketika dia melihat ada bayangan putih yang melintas serta hembusan angin seperti napas seseorang yang melintas di tengkuk lehernya, membuat dirinya merinding. Namun Andre tidak terlalu menghiraukan hal itu karena dia sudah tidak tahan lagi untuk segera buang air kecil. Keesokan paginya, Bu Tanti tiba-tiba saja sekujur tubuhnya merasakan gatal dan perih sekali. Saat gatal itu dia garuk, malah membesar pori-porinya sebesar butiran beras. Sontak Bu Tanti ketakutan dan juga histeris melihat kulit tubuhnya berubah menjadi gitu dan baunya sangat busuk sekali bahkan bernanah. Sontak dia pun berteriak. Dan saat itu Pak Joko yang sedang berada di depan teras rumahnya yang mendengar teriakan dari istrinya itu langsung menghampiri. Ada apa Bu? Ini Pak, lihat, ucap Bu Tanti sambil menangis. Hah? Kok bisa seperti ini Bu? Saat itu Andre belum merasakan gatal sama seperti yang dialami ibunya. Jadi pagi itu dia bisa berangkat ke kafe. Sementara Pak Joko mengantarkan Bu Tanti ke rumah sakit untuk diperiksakan sakitnya yang aneh itu.
Siang harinya, Andre yang berada di kafe tiba-tiba saja merasakan gatal-gatal. Dia sampai garuk-garuk dengan kencang karena gatalnya tidak tertahan. Setelah gatal itu digaruk, kulit tubuhnya menjadi seperti butanti. Pori-porinya terbuka dan membesar sebesar butiran beras. Karena tidak mau ada karyawan dan pelanggan yang melihat, segera Andre menggunakan jaket yang dibawanya dari rumah dan segera langsung pulang ke rumah. Sementara Butanti yang sudah diperiksa ke dokter, akan tetapi kata dokter Butanti hanya menderita sakit biasa akibat alergi. Bahkan ketika diperiksa oleh dokter spesialis kulit, tidak terdeteksi sakit kulit jenis apa. Akhirnya Butanti pun memutuskan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah saat sedang berbaring, Butanti yang mau buang air kecil, tiba-tiba saja tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tubuhnya sangat kaku sekali. "Pak, Bapak, tolong Pak," teriak Butanti. Akan tetapi yang datang malah Bimarni ke dalam kamarnya Butanti. "Ada apa, Bu?" "Bapak mana, Mar?" "Ada di depan kayaknya, Bu. Emangnya ada apa, Bu?" "Cepat panggilin, Mar. Ini tubuhku gak bisa gerak." Setelahnya Bimarni segera memanggilkan Pak Joko. Dan sesampainya di depan teras, ternyata ada Andre yang baru pulang juga dan ditanya oleh Pak Joko. "Loh, Dre, kenapa kau sudah pulang?" "Iya ini Pak, tiba-tiba tubuhku jadi gatal-gatal," jawab Andre sambil membuka jaketnya. Dan Pak Joko serta Bimarni yang melihat tubuh Andre langsung terkejut karena sama dengan apa yang dialami oleh Butanti. "Astagfirullah, Dre, kok kamu bisa seperti itu kayak ibu?" "Aku juga nggak tahu Pak. Tapi percuma Dre kalau periksa. Soalnya ibu tadi juga diperiksa. Tapi kata dokter dia tidak menderita sakit apapun. Bapak juga bingung. Tapi siapa tahu kamu beda. Nanti kamu coba periksa ya." "Iya Pak." "Maaf Pak, itu ibu dari tadi manggil Bapak. Katanya tubuhnya kaku gak bisa digerakin Pak," timpal Bimarni. Sontak Pak Joko dan Andre langsung berjalan terbirit masuk ke dalam kamar Butanti. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Andre juga hanya bisa terbaring di dalam kamarnya sama dengan Butanti. Dan setiap malamnya mereka selalu diteror oleh gangguan yang sangat menyeramkan. Sementara Bimarni yang tidak mau mengurusi Butanti, dia pun akhirnya memilih untuk resign dari rumahnya karena jijik melihat pori-pori yang membesar dengan bau yang sangat busuk. Namun sebelum pergi dari rumahnya mereka, Bimarni membisikkan pesan kepada Butanti di telinganya. "Bu, mungkin ini semua balasan dari atas apa yang sudah ibu perbuat selama ini, terutama kepada menantu ibu," ucap Bimarni. Seketika Butanti hanya bisa terdiam mencerna ucapan yang sudah dilontarkan oleh Bimarni. Dan setelahnya Bimarni segera pergi dari rumah itu. Hingga akhirnya Pak Joko sendiri yang harus mengurus anak dan istrinya yang sakit-sakitan itu. Suatu malam hari, Butanti tidak bisa tidur. Dia mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Seketika bulu kuduknya merinding ketakutan. Saat merinding, pori-porinya itu mengeluarkan darah dan nanah yang banyak sekali. Semua darah dan nanah itu mengalir ke spray. Dan semenjak Butanti sakit karena penyakit yang menjijikan itu, Pak Joko tidurnya di kamar bekas Bimarni. Karena Pak Joko tidak kuat mencium bau busuk nanah yang berasal dari tubuh Butanti. Sesaat kemudian, Butanti dikejutkan dengan sosok wanita yang sama persis di dalam mimpinya waktu itu. Dan sosok itu menatap tajam ke arah Butanti, tidak mengucapkan apapun. Butanti lalu memejamkan kedua matanya karena takut, apalagi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Singkat cerita, Pak Joko sudah memanggil dokter umum bahkan dokter spesialis ke rumahnya itu. Akan tetapi tetap saja sakitnya Butanti dan juga Andre tidak kunjung sembuh. Dan membuat Pak Joko semakin kebingungan. Apalagi uangnya sudah semakin menipis untuk berobat. Bahkan usaha milik Andre karena tidak ada yang mengurus akhirnya bangkrut dan juga sepi pembeli. Sementara di sisi lain, Diba sekarang sudah mulai bekerja di kantor. Dia sudah mendapatkan panggilan kerja dari kantor yang waktu dulu sebelum menikah dia mendaftar. Semenjak bekerja di kantoran, Diba sudah bisa perlahan-lahan melupakan si Andre.
Dan malam harinya, Andre dikejutkan dengan sosok yang tinggi besar dengan kedua mata merah menyala. Dan sosok pocong dengan wajah hitam berdiri di pojok kamarnya itu menatap tajam ke arahnya. Namun Andre tidak bisa teriak karena dia tidak bisa bicara, sehingga dia langsung memejamkan kedua matanya. Akan tetapi, setelahnya Andre malah dikejutkan dengan selimut yang ditarik paksa oleh sosok itu, membuat dirinya merinding ketakutan. Keringat pun keluar bersamaan dengan nanah dan darah yang muncul dari dalam pori-pori yang berlubang sebesar butiran beras itu. Seketika Andre pun juga mendengar ada suara yang memanggil namanya dengan lirih tepat di telinganya. Keesokan paginya, Diba dijemput dengan pacar barunya yang satu kerjaan di kantor, namanya Syafiq. Dia mencoba membuka hati dan menerima orang baru supaya dia bisa melupakan semua masa lalunya itu. "Assalamualaikum," ucap salam Syafiq. "Waalaikumsalam," jawab Bu Ima yang membukakan pintu pertama kali. "Ayo masuk nah Syafiq, Dibanya sedang siap-siap." "Iya Bu." Sesaat kemudian Diba pun datang ke depan menemui Syafiq, dan setelahnya mereka pun segera berpamitan kepada kedua orang tuanya Diba untuk berangkat ke kantor. Semenjak Diba bekerja di kantor, kedua orang tuanya sudah tidak diperbolehkan Diba untuk bekerja bertani lagi ke sawah, karena sekarang Diba ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Apalagi gajian yang didapat Diba setiap bulannya itu cukup banyak sekali, sehingga dia sudah bisa membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. Sehingga kedua orang tuanya itu mencari kesibukan dengan menanam singkong, kadang memasak singkong yang nantinya dititipkan ke warung untuk waktu luang saja daripada tidak ngapa-ngapain. Sementara Andre dan Bu Tanti semakin menderita dan sakitnya itu bertambah parah, membuat mereka stres karena tidak kunjung sembuh dan selalu diganggu sosok-sosok menyeramkan. Dan malam harinya, Pak Joko yang sedang menghibur diri dengan duduk di depan teras sambil menghirup udara malam itu. Seketika dia dikejutkan dengan bayangan putih yang lewat, dan setelahnya Pak Joko melihat kalau bayangan putih itu berhenti di sebuah pohon mangga yang ada di depan rumahnya. Kemudian pandangan Pak Joko pun tertuju ke pohon mangga itu. Seketika hembusan angin kencang datang membuat suasana semakin mencekam dan hawa dingin masuk ke dalam tulangnya. Sesekali Pak Joko mengelus lengan tangannya karena merinding. Dia terperanjat ketika melihat di atas pohon itu tiba-tiba saja ada sosok kuntilanak yang sedang duduk di sana dengan mengayunkan kedua kakinya. Segera Pak Joko pun kabur masuk ke dalam rumah karena ketakutan dan segera menutup pintunya rapat-rapat. Pak Joko berjalan terbirit masuk ke dalam kamar dan bergegas untuk menutupi tubuhnya dengan selimut. Sementara di sisi lain, lagi dan lagi Andre dan Bu Tanti didatangi oleh sosok yang mengerikan. Mereka didatangi oleh sosok-sosok yang tinggi besar dengan bulu lebat hitam dan kedua matanya merah menyala menatap tajam ke arah mereka. Sosok itu kemudian masuk ke dalam anggota tubuhnya Andre dan Bu Tanti dan membuat mereka menjadi sesak napas karena membuat anggota tubuhnya itu mati semua. Sesaat kemudian sosok genderuwo itu lalu menghampiri Bu Tanti dan Andre dan mencekik leher mereka dengan kuat, sampai pada akhirnya mereka berdua pun tewas di genggaman sosok itu. Keesokan paginya, Pak Joko yang baru bangun seperti biasa mengecek ke dalam kamar anak dan juga istrinya. Dan saat dia masuk ke dalam kamarnya, betapa terkejutnya Pak Joko ketika melihat Bu Tanti dan Andre sudah tewas dan terdapat bekas biru legam yang ada di lehernya, bekas cekikan sosok tadi malam. Akan tetapi saat itu Pak Joko tidak tahu penyebab kematiannya apa. Yang dia pikir waktu itu mungkin karena sakit yang telah dialami oleh Bu Tanti dan Andre dan membuat mereka meninggal dunia. Hari itu juga Bu Tanti dan Andre akan dimakamkan dan keluarganya Diba tidak lupa diberitahu kabar kematian ibu mertua dan juga mantan suaminya itu. Setelah mendengar kabar itu, Pak Amin sangat puas sekali karena akhirnya balas dendamnya itu telah terbalaskan. Tapi Pak Amin berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pak Amin, Bu Ima dan Diba pun datang ke rumahnya Pak Joko untuk bertakziah dan ikut berbelasungkawa. Namun saat akan dimakamkan ada kejadian yang tidak terduga.
Waktu itu para penggali kubur yang sedang menggali tanah karena belum selesai malah dikejutkan dengan darah yang mengalir dari dalam tanah makam itu. Sontak semuanya terkejut dan menggunjing karena kejadian itu aneh sekali. Namun mau tidak mau jenazahnya Bu Tanti harus segera dimakamkan. Akhirnya mereka berdua pun dimakamkan bersebelahan. Dan sama-sama dari dalam liang lahat itu mengeluarkan darah yang mengalir dari tanah yang entah muncul dari mana. Singkat cerita, beberapa hari kemudian tiba-tiba saja Pak Amin jatuh sakit dan hanya bisa berbaring saja di atas kasur. Bahkan setiap malam Pak Amin selalu diteror oleh sosok-sosok yang menyeramkan. Bahkan sakit yang telah dideritanya itu pun hampir sama seperti yang dialami oleh Bu Tanti dan Andre, namun tidak lebih parah dari mereka berdua. Sekujur tubuhnya Pak Alim keluar pori-pori yang membesar namun tidak sebesar butiran beras dan mengeluarkan nanah serta darah yang baunya juga amis dan busuk. Hingga suatu malam, Pak Alim didatangi oleh sosok genderuwo dengan tubuh tinggi besar dan juga sangat menyeramkan. Pak Amin yang melihat sosok itu langsung jatuh pingsan. Apalagi saat itu sekujur tubuhnya terasa tidak bisa digerakkan. Bahkan ingin teriak pun dia tidak bisa mengeluarkan suara. Saat itu Pak Amin pun pingsan sampai pagi hari. Dan pada keesokan harinya Pak Amin jatuh sakit dan sakitnya semakin parah. Diba pun segera memanggilkan dokter ke rumah untuk memeriksa keadaan bapaknya itu. Namun setelah diperiksa oleh dokter, Pak Amin dinyatakan tidak menderita sakit apapun. Dia hanya menderita alergi saja. Dan hal itu membuat Diba dan Bu Imah kebingungan harus bagaimana lagi membawa Pak Amin untuk berobat. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian Pak Amin pun meninggal dunia. Meninggalnya pun sama didatangi oleh sosok genderuwo dan sosok itu masuk ke dalam anggota tubuhnya Pak Amin hingga dia sesak napas dan meninggal dunia. Keesokan paginya, Bu Imah terkejut melihat suaminya yang sudah meninggal dunia itu. Dan berita kematian pun akhirnya tersebar luas di musola dan masjid di desanya. Pak Tono yang mendengar kabar kematian dari Pak Amin pun segera datang bertakziah ke rumah beliau. Beberapa saat kemudian akhirnya jenazah Pak Amin akan segera dimakamkan. Acaranya semua tidak ada halangan dan jenazahnya dapat dimakamkan dengan lancar. Hingga setelah selesai pemakaman, Pak Tono mampir terlebih dahulu ke rumahnya Bu Imah untuk mengatakan apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Amin. Maaf Bu, saya kembali ke sini lagi karena ada yang harus saya sampaikan kepada kalian. Soal apa ya Pak? Tanya Bu Imah. Jadi gini Bu, beberapa bulan yang lalu Pak Amin itu datang ke rumah saya. Iya, saya ingat Pak. Terus kenapa? Tanya Bu Imah. Jadi waktu itu Pak Amin minta diantarkan saya ke tempat dukun santet. Dan dia ingin menyantet mantan suami Diba serta mertuanya. Karena dia sangat tidak terima dan sakit hati karena Diba telah dihina dan keluarganya telah diinjak-injak. Sontak Bu Imah dan Diba yang mendengar hal itu langsung terkejut dan tidak menyangka kalau bapaknya itu melakukan sejauh itu tanpa sepengetahuan mereka. Mereka merasa kecewa karena Pak Alim menempuh jalan yang salah untuk balas dendam. Namun di sisi lain mereka juga terharu karena bapaknya lakuin itu semua demi membalaskan rasa sakit hati yang telah dialami oleh Diba. Dan semenjak itu akhirnya Diba hanya bisa bantu doa supaya siksa bapaknya itu diringankan. Dan kini Diba berusaha bekerja lebih keras lagi untuk membahagiakan Bu Imah. Beberapa tahun kemudian, Diba akhirnya menikah lagi dengan Syafiq yang sekarang menjadi pacarnya. Syafiq sangat tulus mencintai Diba dan menerima dia meskipun janda. Mertua Syafiq yang walaupun kaya raya, mereka menyambut baik kedatangan Diba di keluarganya. Dan Diba pun akhirnya bisa membahagiakan Bu Imah dengan hasil kerja kerasnya yang telah ia lakukan selama ini. Pesan kali ini, kita ambil sisi positif dan buang sisi negatif. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Sesakit hati apapun kepada orang, kita harus tetap sabar dan ikhlas. Doakan yang terbaik kepada mereka yang sudah menghina, karena doa yang baik insya Allah akan berbalik kepada kita. Tamat. Cerita pun selesai.
Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.